Om Swastiastu. Perkenalkan, kami adalah kelompok 10 dari kelas 9F. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang bab 4 Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi, dengan subtema masa demokrasi terpimpin tahun 1959 hingga 1965, dengan poin 50 kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Kami dibimbing oleh Ibu Dr. Putu Eka Juliana Jaya SE MS. Sebelum kami mulai presentasinya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, saya sendiri KD 1 Yantara absen 11 sebagai ketua kelompok, Nyoman Melia Citra Kusuma absen 29 sebagai wakil ketua kelompok, lalu Ayu Tirta Dinisi absen 39 sebagai anggota 1, dan Made Bayu Ritia absen 14 sebagai anggota 2. Materi yang akan kami bahas pada hari ini adalah: pertama, kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin; kedua, pendidikan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin; dan ketiga, kebudayaan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan penyeimbangan kekuasaan antara kekuatan politik militer, Angkatan Darat, dan Partai Komunis Indonesia, dan Presiden Soekarno sebagai balancer di antara keduanya. Kehidupan sosial. Dinamika politik yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin berupa persaingan antar kekuatan politik yang ada berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat Indonesia waktu itu. Ajaran Nasakom atau nasionalis agama komunis yang diciptakan Presiden Soekarno sangat menguntungkan PKI dan membuat kedudukannya di Indonesia semakin kuat. Melalui Nasakom, PKI berupaya agar seluruh aspek kehidupan masyarakat termasuk bidang sosial, pendidikan, dan seni budaya berada di bawah dominasi politiknya. Kampus dijadikan sebagai sarana politik. Mahasiswa yang tidak ikut dalam rapat umum atau demonstrasi dianggap sebagai lawan. Media komunikasi massa seperti surat kabar yang menentang dominasi PKI dicabut surat izin terbitnya. Dengan demikian, surat kabar dikuasai oleh surat kabar PKI seperti Harian Rakyat, Bintang Timur, dan Warta Bakti. Selanjutnya ada pendidikan. Masyarakat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Pendidikan. Pada tahun 1950-an, murid-murid sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah lanjutan tingkat atas jumlahnya banyak sekali dan sebagian besar mengharapkan menjadi mahasiswa. Supaya mereka dapat melanjutkan pendidikan, pemerintah menetapkan kebijakan untuk mendirikan universitas baru di setiap ibu kota provinsi dan menambah jumlah fakultas di universitas yang sudah ada. Untuk memenuhi keinginan umat Islam didirikan Institut Agama Islam Negeri. Adapun untuk murid-murid yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik didirikan sekolah tinggi teologia dan seminari-seminari. Selanjutnya didirikan pula perguruan tinggi Islam, Kristen, dan Katolik seperti Universitas Islam Indonesia, Universitas Kristen Indonesia, serta Universitas Katolik Atmajaya. Tercatat pada tahun 1961 telah berdiri sebanyak 181 buah perguruan tinggi. Pada tahun 1962, sistem pendidikan SMP dan SMA mengalami perubahan. Dalam kurikulum SMP ditambahkan mata pelajaran ilmu administrasi dan kesejahteraan masyarakat, dan di SMA dilakukan penjurusan mulai kelas 2. Jurusan dibagi menjadi kelas budaya, sosial, dan ilmu alam. Penjurusan ini bertujuan untuk mempersiapkan murid-murid SMA untuk memasuki perguruan tinggi. Pendidikan. Gerakan menabung bagi setiap murid dilakukan pada bank tabungan pos, kantor pos, dan kantor pos pembantu. Para penabung diatur oleh Departemen P dan K bersama dengan Direksi Bank Tabungan Pos. Usaha ini bertujuan untuk mendidik anak berhemat dan mengumpulkan dana masyarakat. Gerakan koperasi sekolah juga digiatkan. Murid aktif dalam penyelenggaraan koperasi. Kepala sekolah dan guru sebagai pengawas dan penasehat koperasi. Pemerintah masa demokrasi terpimpin juga membentuk kelas khusus untuk menampung lulusan sekolah rakyat yang tidak dapat melanjutkan pendidikan.
Mereka dididik dalam kelas khusus ini agar mendapat keterampilan. Waktu pendidik kelas khusus ini selama 2 tahun. Pada tahun 1960-an muncul masalah di kalangan pendidik, yaitu usaha PKI untuk menguasai Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Hal ini menyebabkan perpecahan di kalangan guru dan PGRI. 3. Kebudayaan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Kebudayaan. Dalam bidang seni, muncul berbagai lembaga seni yang dibangun oleh partai politik, seperti Lembaga Kesenian Rakyat atau Lekra, milik PKI, Lembaga Kesenian Nasional milik Partai Nasional Indonesia, Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia atau LESBUMI, milik Nahdlatul Ulama, dan Himpunan Budayawan Islam milik Masyumi. Lembaga-lembaga tersebut saling bersaing dan memperebutkan dominasi sesuai dengan haluan politik partai yang menang ini. Pada masa demokrasi terpimpin, bidang kesenian tidak luput dari upaya dominasi PKI. Para seniman dan budayawan yang tidak ingin kebudayaan nasional didominasi oleh suatu ideologi politik tertentu memproklamasikan Manifesto Kebudayaan atau Manikebu. Manifesto Kebudayaan mendapat kecaman keras dari Lembaga Kesenian Rakyat atau Lekra yang pro PKI. Presiden Soekarno ternyata menyepakati kecaman itu. Akibatnya, tidak sampai 1 tahun usianya, Manikebu dilarang pemerintah. Tips COVID-19. Pertama, selalu mencuci tangan dengan air pengalir. Kedua, memakai masker jika bepergian. Ketiga, menjaga jarak dengan orang di sekitar. Keempat, produktif di rumah dan hindari tempat ramai. Kelima, segeralah vaksin COVID-19. Terima kasih telah menyaksikan presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kami akan tutup presentasi ini dengan Om Santi Santi.